Terkait dengan gap, saya menggunakan chat PDF ya. Saya memberikan promptnya seperti ini, berikan contoh spesifik terkait gap dan kontroversi pada hubungan tidak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menyusun bab 1 pendahuluan, tapi pembahasan ini khusus untuk tesis atau skripsi, jadi bukan untuk artikel jurnal. Oke, pertama saya jelaskan mengenai sistematika untuk bab 1 pendahuluan. Nah, ini adalah sistematika secara umum, jadi mungkin setiap perguruan tinggi itu punya perbedaan. Tapi paling tidak di pendahuluan itu biasanya memuat latar belakang, kemudian ada rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Nah, ini juga kadang 1.2 ini ada identifikasi masalah ya. Jadi kalau seandainya identifikasi masalah tidak ada di sistematika penulisannya, berarti identifikasi masalah itu nanti masuk di latar belakang. Kemudian bagian ketiga ada tujuan penelitian, dan terakhir adalah manfaat penelitian. Nah, dari 4 bagian ini, kalau di sini berarti bagian yang paling penting itu adalah di latar belakang masalah ya. Nanti kita akan jelaskan satu persatu dan step by step bagaimana cara menyusunnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai komponen kunci pada latar belakang, saya ingin menjelaskan perbedaan latar belakang di skripsi atau tesis dengan artikel jurnal. Kalau di artikel jurnal itu biasanya background atau latar belakang itu hanya terdiri dari 1 sampai dengan 2 paragraf. Sementara kalau di skripsi atau tesis dia komponennya lebih panjang. Perbedaan itu karena format ya. Jadi kalau di artikel jurnal itu kan memang formatnya sangat singkat, sehingga di bagian introduction itu sudah memuat summary dari latar belakang, kemudian tujuan penelitian termasuk gap dan originalitas penelitian atau studinya. Jadi itu adalah versi singkatnya kalau di artikel jurnal. Sementara untuk di skripsi atau tesis kita harus memiliki beberapa penjelasan atau poin penting. Yang pertama adalah mengenai tinjauan umum penelitian. Nah, tinjauan umum penelitian ini biasanya itu terdiri dari 1 sampai 2 paragraf. Di bagian ini biasanya kita harus menjelaskan mengenai topik umumnya secara global. Jadi ini adalah misalnya kita membahas mengenai kepuasan pelanggan, artinya kita ingin meneliti tentang kepuasan pelanggan, maka kita harus bisa menjelaskan mengapa kepuasan pelanggan itu penting dari sisi umum ya, secara general dulu. Jadi kemudian di bagian ini juga kita harus mencantumkan sumber. Kemudian bagian keduanya kita juga harus menambahkan beberapa data statistik ya. Jadi misalnya kita ambil dari beberapa penelitian sebelumnya atau dari website-website terpercaya terkait dengan survei-survei kepuasan konsumen gitu, dan konsekuensinya bagi perusahaan seperti apa. Saya akan memberikan contoh untuk bagian awal ini nanti kita setting menjadi 2 paragraf terkait dengan tinjauan umum penelitian dan fenomena dan atau data history ya. Jadi 1 sampai 2 paragraf. Di sini fokus penelitian kita itu modelnya ya. Modelnya ada brand image sebagai variabel independen, kemudian trust sebagai variabel intervening atau mediator, kemudian ada niat membeli ulang pada variabel dependent. Nah, kita mungkin bisa memulai dari 3 sisi ini, tapi kita pilih mana fokus utama kita. Sambil contoh, misalnya kita ingin mengambil fokus kajian kita, utama kita, perhatian kita itu pada brand image. Berarti nanti di awal latar belakang itu kita menjelaskan tentang brand image.
Atau kita ambil dari tengah, kita ingin fokus kita itu pada trust, maka trust lah nanti yang akan jadi paragraf pertama. Jadi penjelasan utamanya di trust. Kemudian atau kita ingin mengambil pembahasan pertamanya terkait dengan niat membeli ulang. Jadi niat membeli ulang lah yang nanti akan kita bahas di awal. Nah, umumnya yang digunakan oleh peneliti itu adalah variabel dependennya. Jadi niat membeli ulang. Tapi ini umum ya. Tapi kalau seandainya kita mau fokus kajian kita ke brand image, maka bisa juga ditarik ke belakang, atau kita mau membahas tentang trust juga tidak masalah. Nah, setelah fenomena dan data history, maka berikutnya poin ketiga adalah tinjauan literatur. Ini kita butuhkan untuk memahami apa yang sudah kita ketahui di area ini ya. Jadi ini lebih fokus pada apa saja yang sudah diketahui terkait dengan topik ini berdasarkan temuan penelitian sebelumnya ya, maupun teori atau konsep yang digunakan. Kemudian poin keempat adalah identifikasi mengenai kontroversi dan kesenjangan. Nah, ini juga penting, ini terkait dengan gap penelitian. Kemudian poin yang kelimanya adalah disusun pada alur yang logis ya. Alur logis itu berarti kita mulai dari konteks umum, kemudian lanjutkan ke teori konsep tertentu, lalu fokus pada masalah tertentu gitu. Jadi sifatnya dari umum ke khusus. Kemudian yang terakhir adalah soroti mengenai originalitas penelitian. Ini adalah cara kita untuk memastikan bahwa penelitian kita berbeda dengan penelitian sebelumnya. Atau meskipun kalau kita melakukan replikasi, maka dasar replikasi itu harus berdasarkan adanya kesenjangan penelitian sebelumnya. Bagi yang belum familiar dalam menulis, maka penting untuk melakukan 3 hal berikut ya. Misalnya untuk menyusun latar belakang. Yang pertama, kita harus membuat pokok pikiran. Pokok pikiran ini adalah kerangka tulisan kita yang berbentuk dalam satu kalimat singkat gitu ya. Nanti kalimat singkat itu akan kita perkaya menjadi satu paragraf. Jadi misalnya kita akan men-setting untuk latar belakang ini terdiri dari 8 sampai 10 paragraf. Nah, berarti kita harus membuat 10 pokok pikiran rancangannya ya, rancangan awalnya. Kemudian kita harus juga punya data atau fenomena terkait dengan topik. Jadi misalnya kita meneliti tentang loyalitas konsumen, maka misalnya kita juga bisa memasukkan beberapa data statistik terkait dengan loyalitas konsumen pada brand tertentu. Jadi ini masih sifatnya masih global. Kemudian kita juga perlu melakukan literatur review. Ini nanti kepentingannya untuk riset gap ya, riset gap dan originalitas penelitian kita. Nah, dua ini sebetulnya ini terkait dengan problem di lapangan, problem praktis. Sementara untuk literatur review ini penting bagi kita untuk membuat problem teoritis ya, atau gap penelitian. Nah, di sini sesuai dengan topik kita tadi itu, kita akan membahas mengenai brand image, kemudian trust, dan niat membeli ulang ya, purchase intention. Nah, untuk mendesain pokok pikiran, jadi di sini saya coba membuat pokok pikiran atau kerangka tulisannya itu terdiri dari 12 paragraf. Nah, paragraf 1 ini terkait dengan pengenalan topik ya secara umum dan mengapa topik ini penting. Kemudian paragraf kedua menjelaskan tentang data statistik atau fenomena umum yang memperkuat argumen paragraf 1. Jadi paragraf 2 ini harus mendukung paragraf 1 untuk menjawab mengapa topik ini penting. Paragraf ketiga kita masuk pada pembahasan mengenai definisi spesifik pada topik. Jadi kalau di awal tadi itu kita membahas mengenai topiknya secara umum, maka di sini kita bisa memasukkan lebih spesifik ke topiknya.
kemudian kontributor utamanya atau teori-teorinya ya, sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya. Kemudian di paragraf 4 kita bisa mencuplik atau mengutip, membuat gambaran berdasarkan literatur review secara umum. Ini sifatnya masih umum, nanti saya akan tunjukkan contohnya. Kemudian paragraf 5-6 kita sudah membahas mengenai gap penelitian, kemudian 7-8 juga gap penelitian, kemudian 9-10 juga gap penelitian, kemudian terakhir 11 dan 12 ini terkait dengan originalitas penelitian dan tujuan umum ya, tujuan umum, karena tujuan spesifiknya ada di sub chapter berikutnya 1.2. Oke, di paragraf 1 kita membahas mengenai pengenalan topik secara umum dulu dan mengapa topik ini penting. Ini kita geser ke bawah. Nah, ini adalah contoh latar belakang di step 1, fenomena umum. Nah, di fenomena umum ini kita harus memberikan gambaran terkait dengan topiknya secara umum. Jadi di sini kita mulai misalnya menyatakan bahwa dalam 2 dekade terakhir praktisi dan akademisi di bidang pemasaran telah banyak memusatkan perhatian pada perilaku pembelian berulang dari konsumen. Nah, masukkan referensinya. Jadi ketika kita akan membuat statement itu, kalau untuk di penelitian ilmiah itu harus didukung oleh sumber referensi. Jadi siapa yang bilang ini? Kemudian di di kalimat kedua ini kita juga masih menjelaskan terkait dengan apa sih pentingnya pembelian berulang ini bagi perusahaan. Nah, ini adalah penjelasannya ya. Nah, ini saya kasih warna biru yang ini. Oke, sebentar, saya kasih warna biru, hijau. Kemudian ini juga hijau. Nah, yang hijau-hijau dalam paragraf ini adalah pokok pikirannya ya. Jadi pentingnya isu terkait dengan pembelian berulang. Jadi format penulisan itu sebetulnya ada isu utamanya, major ya, major isunya. Kemudian ada minor. Minor ini untuk menjelaskan major ini. Jadi pokok utamanya itu ada di kalimat pertama, kemudian kalimat terakhirnya ini mempertegas pokok pikiran yang ada di kalimat pertama. Sementara ini adalah minor ya, minor explanation ini fungsinya untuk memperkuat argumen kita pada pokok pikiran. Nah, ini adalah penjelasannya dan harus ada sumbernya ya. Jadi di sini kita menjelaskan bahwa pembelian berulang dipercaya memiliki hubungan langsung dengan kinerja bisnis, bla 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 dan seterusnya. Di sini ada sumbernya juga. Baru nanti kita tutup oleh karenanya mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan menjamin mereka dan seterusnya dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Nah, ini statement ini sejalan dengan tujuan di awal. Gitu. Jadi mengapa praktisi itu memusatkan perhatian ya karena ini. Ini adalah penegasan dari pokok pikiran yang ada di awal paragraf. Ini di paragraf kedua, sesuai dengan pedoman tadi itu kita menjelaskan mengenai statistik dan data. Nah, jadi di sini kita mulai memasukkan beberapa laporan penelitian. Bisa kita ambil dari website, misalnya ada laporan yang menyatakan bahwa pembelian berulang itu dapat mengurangi biaya promosi dan seterusnya. Ini masukkan sumber. Ini sama dengan format yang tadi itu. Ini adalah kerangka utamanya, pokok pikirannya ya. Kemudian yang di bawah ini adalah penegasannya dari pokok pikiran. Jadi ini masih sifatnya masih umum. Jadi fenomena umum dan data umum. Di paragraf 3 ini kita sudah mulai memasukkan teori. Jadi kalau di paragraf 1 dan 2 ini masih fenomena umum, di paragraf ketiga ini kita sudah mulai memasukkan teori, tapi masih teori umum ya. Nah, di sini kita mulai masuk ke spesifik niat membeli ulang sesuai dengan topik tadi. Hanya saja memang kita harus menjelaskan kenapa kita meneliti niat pembelian berulang, bukan perilakunya. Nah, di sini kita masukkan beberapa referensi,
termasuk juga dengan teori ya. Teori formatnya sama seperti tadi. Jadi di sini adalah pokok pikirannya, kemudian ini adalah penegasannya. Nah, kita sudah mulai masuk ke arah pembahasan yang lebih spesifik terkait dengan niat membeli ulang di paragraf ketiga ini. Karena kita sudah mulai memperkenalkan niat membeli ulang, maka pembahasan berikutnya itu kita bisa mulai membahas dari sisi trust atau dari sisi brand image. Jadi kita masukkan dulu teorinya yang menjelaskan mengenai faktor yang dapat mempengaruhi niat membeli ulang. Jadi kalau model kita trust dan brand image, saya biasanya memulai membahasnya dari trust gitu. Tapi kalau seandainya referensi yang kita gunakan lebih mengarah ke brand image, maka kita juga bisa membahas brand image terlebih dahulu baru membahas trust. Tapi di sini mulai sudah kita kaitkan ya di paragraf keempat. Kalau di paragraf 1, 2, 3 ini adalah fenomena umum, masih fenomena umum ya. Jadi 1, paragraf 2 dan paragraf 3 ini masih fenomena umum. Maka di paragraf keempat ini kita sudah masuk ke step kedua, yaitu memperkenalkan niat pembelian ulang secara lebih spesifik. Nah, di sini kita mulai masukkan definisinya, kemudian penelitian-penelitian yang umum di bidang ini. Hanya saja supaya kita mudah nanti mengaitkan dua variabel yang kita gunakan dalam penelitian, maka di sini kita sudah mulai sounding gitu ya, sounding terkait dengan brand image dan trust itu sesuai dengan variabel kita. Jadi di sini kita sudah mulai memasukkan penelitian-penelitian mengenai trust dan brand image. Nanti kalau kita sudah punya pengenalan awalnya di sini di paragraf keempat ini kita sudah mulai membahas mengenai brand image dan trust, maka di paragraf selanjutnya kita bisa mudah untuk mengeksplorasi lebih luas terkait dengan brand image dan trust. Formatnya kita lakukan seperti itu supaya logical flow-nya masuk ya. Jadi flow. Jadi kita penjelasan kita itu mengalir secara smooth gitu. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba muncul gitu. Jadi di paragraf, setiap paragraf itu harus sifatnya continuity. Jadi dia harus kelanjutan dari paragraf sebelumnya. Di sini kita sudah, maka berikutnya adalah identifikasi kontroversi dan kesenjangan. Ini yang paling penting dalam membuat narasi introduction atau latar belakang. Jadi kalau di awal tadi kita sudah membahas mengenai fenomena umum, data-data umum, kemudian kita sudah mulai memasukkan teori di paragraf ketiga. Kemudian di paragraf keempat tadi sudah mulai topik spesifik mengenai niat pembelian berulang. Maka berikutnya kita akan mengidentifikasi kontroversi dan kesenjangan penelitian sebelumnya. Nah, inilah pentingnya kita melakukan literatur review untuk memastikan bahwa variabel yang kita gunakan itu atau yang ingin kita uji itu memang masih membutuhkan penelitian lanjutan gitu. Jadi penting bagi kita untuk melihat kontroversi dan kesenjangan antar variabel yang kita teliti. Jika kita tidak berhasil mengidentifikasi kontroversi dan kesenjangan atau gap, maka sebetulnya nanti kita tidak punya originalitas yang akan kita nyatakan ya dalam penelitian ini. Artinya penelitian yang kita lakukan ini cuma sifatnya mereplikasi, mengulang-ulang saja tanpa menemukan apa sebetulnya yang jadi masalah pada penelitian sebelumnya. Jadi kita harus temukan itu, dan cara menemukannya harus melakukan literatur review. Oke, yang di sini saya membahas mengenai gap penelitian hubungan antara brand image dan niat pembelian berulang. Jadi sebetulnya untuk mengidentifikasi gap atau kesenjangan ini atau kontroversi, kita bisa melihat dari perspektif model hubungan. Jadi misalnya banyak penelitian itu menempatkan ada variabel intervening mediator, artinya sifatnya hubungan tidak langsung, atau misalnya ada juga penelitian yang menggunakan variabel
moderator gitu. Jadi hubungan antara brand image dan niat pembelian ulang itu dimoderasi oleh variabel apa. Dari konteks itu bisa kita jadikan sebagai kesenjangan. Kemudian yang kedua dari sisi jenis produk dan industri, kemudian dari wilayah penelitian, penelitian sebelumnya ya, misalnya lebih banyak dilakukan di Eropa, Amerika dan seterusnya. Ini lebih ke aspek budaya atau aspek lainnya yang dapat menimbulkan kontroversi. Nah, di sini saya memberikan contoh begini. Ini narasinya seperti ini. Jadi, kita definisikan dulu brand image, kemudian kita nyatakan bahwa banyak penelitian yang telah mengkonfirmasi bahwa brand image memainkan peran penting sebagai pembentuk niat pembelian berulang. Masukkan misalnya referensinya, kemudian di sini kita mulai kaitkan penjelasan terkait dengan gap. Nah, ini saya kasih warna hijau ya. Nah, gap pertamanya terkait dengan definisi. Jadi di sini misalnya kita membuat statement bahwa beberapa penelitian lebih fokus pada aspek emosional dari brand image, masukkan referensinya, sementara yang lain mungkin lebih menekankan pada atribut fungsional. Nah, ini adalah statement gapnya. Perbedaan ini dapat menyebabkan hasil yang bervariasi dan sulit untuk disimpulkan secara umum. Nah, ini adalah gap pertama. Oke, ini kita hijauin ya, gap pertama. Kemudian yang kedua, banyak peneliti menunjukkan bahwa hubungan antar variabel brand image dan niat pembelian dipengaruhi variabel lain. Misalnya A, B, dan C gitu ya. Ini referensinya. Namun tidak semua penelitian mempertimbangkan variabel-variabel ini. Nah, ini kita notice lagi nih. Ini gap kedua. Nah, udah dua nih gapnya. Yang pertama itu konsepnya masih terdapat kontroversi, kemudian hasil juga model penelitiannya juga ternyata tidak diteliti secara langsung hubungannya, tapi ada banyak faktor lain yang mempengaruhi keduanya itu hubungan antara brand image dan niat ya. Nah, tapi di sini statement kita, namun tidak semua penelitian mempertimbangkan variabel-variabel ini sehingga adanya kesenjangan ya. Nah, ini adalah gap kedua. Jadi di sini udah dua gap kita masukkan di paragraf ke 5 ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, ini 5. Ini paragraf kelima. Di paragraf ke-6 kita juga masukkan kesenjangan ketiga. Ini terkait dengan industri atau pasar yang menghasilkan temuan yang berbeda. Contohnya misalnya brand image mungkin memiliki dampak lebih besar dalam industri barang mewah dibandingkan dengan barang sehari-hari. Masukkan referensinya. Gitu. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan mengenai gap hubungan antara brand image dan niat membeli ulang. Jadi ini baru satu gap ya. Maka gap selanjutnya kita akan mengidentifikasi kesenjangan penelitian pada hubungan brand image ke trust sesuai dengan model awal kita ya. Jadi kita fokus ke brand image dan trust. Nah, seperti terlihat pada gambar ini, kita sudah berhasil identifikasi yang ini. Maka pilihan selanjutnya trust ya. Bisa dari sini, bisa juga yang ini. Jadi antara trust dan niat pembelian ulang atau brand image ke trust. Nah, kalau ini saya kasih contoh yang gap terkait dengan trust dan pembelian ulang dulu ya. Jadi ini saya hapus nih. Jadi kita fokus pada hubungan trust dan niat membeli ulang supaya sama dengan paragraf sebelumnya ya, terkait dengan faktor yang mempengaruhi niat membeli ulang. Nah, karena paragraf sebelumnya itu kita cuma membahas mengenai brand, image dan niat membeli berulang. Nah, di sini artinya kita belum di sini nggak ada pembahasan mengenai trust ya. Trustnya tadi di awal tadi itu, yang di sini. Nah, di sini ada kita bahas tentang trust gitu ya. Nah, karena supaya kita continuity antara paragraf yang ini, akhir paragraf yang ini dengan paragraf yang ini, maka kita harus menambahkan kalimat penghubung, misalnya selain brand image,
Nah, kemudian untuk tahap selanjutnya kita akan mengidentifikasi gap penelitian pada hubungan trust dan niat membeli ulang. Jadi di sini kan kita sudah membuat rule ya, beberapa perspektif yang bisa kita gunakan sebagai gap. Yang pertama itu model hubungan, ini tidak perlu kita pakai, misalnya tidak ada. Atau tentang konsep definisi. Nah, di sini saya mengambil cuma dua, jadi identifikasi gapnya cuma dari dua sisi. Yang pertama dari kontroversi definisi, kemudian wilayah penelitian dan budaya. Yang pertama itu misalnya begini, trust dipercaya sebagai faktor penting penentu niat pembelian ulang. Meski demikian, nah ini adalah kalimat pembuka pada gap statement. Trust dapat didefinisikan dengan cara yang berbeda oleh peneliti, termasuk kepercayaan terhadap merek, produk, dan penyedia layanan. Masukkan referensi. Kemudian misalnya di sini kita buatkan sebagai contoh, misalnya beberapa penelitian yang mendefinisikannya sebagai apa, kemudian penelitian lain juga mendefinisikannya sebagai apa. Kita masukkan juga referensinya. Kemudian saya contohkan lagi, ada gap dari sisi industri. Misalnya ini, selain itu dalam konteks e-commerce, trust sering kali didefinisikan berdasarkan keamanan transaksi dan perlindungan data pribadi. Nah, ini misalnya kita masukkan referensinya ya. Jadi setiap statement itu harus punya referensi. Ini cuma contoh, ini referensi contoh. Kemudian kesenjangan ini menunjukkan bahwa definisi trust perlu disesuaikan. Oke, jadi kalau penelitian sebelumnya itu konteks risetnya itu dengan e-commerce, tentu saja berbeda kalau seandainya penelitian yang kita lakukan itu menggunakan penelitian yang mengeksplorasi niat pembelian ulang pada bisnis konvensional gitu ya. Misalnya kayak restoran, itu konvensional kan langsung datang gitu. Nah, ini harus kita jelaskan seperti itu. Kita lanjut yang kedua, kesenjangan lain terkait dengan budaya. Jadi di sini kita juga menjelaskan bahwa ada penelitian yang di Amerika, misalnya itu trust itu seringkali dibangun berdasarkan kinerja individu dan reputasi merek. Sementara budaya kolektivitas seperti Indonesia, trust itu sering dibangun melalui hubungan interpersonal, rekomendasi dari orang-orang terdekat. Jadi ini adalah dua perspektif yang berbeda antara budaya di Amerika dan Eropa dengan budaya Asia ya, yang memiliki level kolektivitas tinggi seperti Indonesia, Jepang itu kolektivitasnya tinggi, Korea itu adalah kolektivitasnya juga tinggi. Nah, kemudian baru kita tutup, kesenjangan ini dapat menyebabkan perbedaan. Nah, ini adalah statement gap ya, ini statement gap ya. Jadi kalau kita rangkum dari awal itu, untuk yang gap brand image dan niat membeli ulang, kita punya dua paragraf mengambil dari beberapa perspektif. Kemudian untuk gap antara trust dan niat membeli ulang juga kita ambil dari kita susun dua paragraf juga gitu. Jadi sama ya, setara, dua paragraf. Nah, paragraf selanjutnya berarti kita akan mengidentifikasi peran trust sebagai pemediasi. Ini kan dia sebagai intervening pada hubungan brand image dan niat membeli ulang. Berarti kita akan menyusun gap peran tambahan dia ya. Selain sebagai faktor yang mempengaruhi niat membeli ulang, dia juga bisa berperan sebagai pemediasi. Nah, ini akan kita susun gapnya. Nah, oke, di paragraf ini kita membahas mengenai peran trust sebagai pemediasi hubungan brand image ke niat pembelian berulang. Nah, di sini kita masukkan ada penelitian yang menyatakan bahwa brand image itu atau citra merek itu mempengaruhi niat pembelian berulang. Kemudian brand image juga mempengaruhi trust gitu ya. Nah, di sini kita masukkan dengan kata lain, trust bertindak sebagai mediator yang menghubungkan antara. Namun, nah ini adalah statement gapnya. Model penelitian yang menempatkan trust sebagai pemediasi brand image ke niat pembelian masih relatif jarang diteliti. Ini
referensinya kita masukkan. Referensi ini referensi asli ya. Ini kalau mau lihat yang aslinya ini nih. Nah, ini yang meneliti tentang brand image ke brand trust gitu. Dia pakai konsepnya brand trust. Jadi ini kita masukkan ke yang tadi. Kemudian statement yang berikutnya itu sebagai contoh, penelitian X misalnya menempatkan brand image dan trust secara terpisah. Nah, ini maksudnya yang tadi. Ya, nah ini terpisah dia. Jadi ada brand trust, ada brand image. Jadi dia tidak berhubungan antara brand trust dan brand image. Kemudian ada juga penelitian yang justru menempatkan trust itu sebagai pemoderasi, moderator. Nah, ini penelitiannya ya. Ini brand image on repurchase intention moderated by trust. Nah, ini yang tadi ya. Jadi trustnya justru ditempatkan sebagai moderator. Jadi ini adalah gapnya. Oke, ini statement akhir kita untuk gap ya, untuk gap penelitiannya. Nah, berarti kita sudah susun di sini kalimat pembukanya tadi itu. Untuk step 1 fenomena umumnya ada 3 paragraf. Kemudian step 2 topik spesifiknya 1 paragraf. Di sini sudah muncul teori. Kemudian di step ketiganya gap penelitian antara brand image ke niat membeli ulang. Di sini 2 paragraf. Kemudian juga gap trust terhadap niat membeli ulang. Di sini juga 2 paragraf. Kemudian paragraf berikutnya ini terkait dengan peran trust pada hubungan brand image dan niat membeli ulang. Jadi totalnya ada 3, 1, 2, 2. 3, 1, 4, 2, 8, 9. Berarti ada 9 paragraf yang sudah kita susun. Nah, berarti paragraf selanjutnya kita akan menjelaskan atau membuat statement terkait dengan originalitas penelitian kita ya. Ini kita sudah paragraf ketiga tadi itu definisi spesifik. 4-nya kita langsung gap tadi ya. Jadi di sini kita revisi 45. Kemudian 67. Kemudian ini 8, 9. Kemudian di paragraf 10, 11 kita mulai susun originalitas penelitian dan tujuan umum ya di akhir bagian latar belakang ini. Untuk step 4 ini originalitas penelitian dan tujuan, kemudian objek atau subjek spesifik penelitian kita dan alasannya. Jadi misalnya ini kita setting 3 paragraf ya, misalnya tadi itu format kita itu cuma draftnya cuma 2 paragraf. Ini coba kita bikin 3 paragraf. Jadi pertama itu kita bahas tentang originalitas penelitian, kemudian tujuan objek spesifik ini bisa 2 paragraf ya nanti. Oke, ini kita setting menjadi 3 paragraf khusus untuk yang penutup ya, penutup originalitas penelitian, tujuan, kemudian objek spesifik penelitian dan alasannya. Nah, untuk yang originalitas ini statementnya ini kita ulang. Sebetulnya ini adalah rangkuman dari 3 gap yang sudah kita jelaskan pada paragraf-paragraf sebelumnya. Nah, ini dirangkum dalam 1 paragraf. Kemudian paragraf berikutnya kita membahas mengenai produknya. Jadi misalnya kita meneliti di produk handphone, misalnya niat membeli ulang produk handphone, maka kita jelaskan terkait produk dan trennya gitu, tren handphone ya, merek-mereknya atau tren kesukaan orang terhadap merek handphone tertentu. Kemudian misalnya kita ingin membahas satu merek, berarti kita fokus pada merek itu atau kita meneliti di beberapa merek. Tapi saran saya supaya spesifik ambil satu merek. Kemudian di penutup mengarahkan fokus pada target
respondennya ya. Jadi di sini misalnya kita targetnya adalah konsumen generasi Z di Jakarta. Nah, kemudian jelaskan mengapa kita tertarik meneliti generasi Z, bukan generasi sebelumnya terkait dengan niat pembelian ulang pada produk handphone misalnya ya. Nah, itu nanti jadi paragraf penutup. Nah, jika sudah, maka kita rapikan ya. Kita rapikan. Jadi ini satu-satu latar belakang masalah ini kita hapus, warna-warnanya juga kita hapus. Oke, ini udah selesai, berarti totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi totalnya adalah 12 paragraf untuk introduction kita. Maka sub bagian keduanya adalah tujuan penelitian. Bagian keduanya adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini kita sesuaikan dengan model ya. Kita buat dulu kalimat pembukanya berdasarkan Nah, oke, untuk rumusan masalahnya kita sesuaikan dengan model. Jadi yang pertama, dari garis ini sebetulnya kita bisa membuat untuk rumusan pertamanya yaitu brand image terhadap trust. Kemudian rumusan keduanya adalah brand image terhadap niat membeli ulang. Kemudian trust terhadap niat membeli ulang. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah hubungan tidak langsung brand image ke niat membeli ulang melalui trust. Jadi ada 4 rumusan masalah yang kita ajukan. Ini kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, ini narasinya. Jadi apakah brand, kemudian yang terakhir apakah brand image secara tidak langsung. Ini model mediasi ya, mediasi sederhana. Jadi yang saya contohkan ini cuma 3 variabel. Kemudian tujuan. Kalau di sini apakah berarti kalau tujuannya itu kalimatnya adalah untuk mengetahui. Sementara untuk manfaatnya itu silahkan lihat contoh-contoh. Biasanya manfaat praktis apa, manfaat teoritis apa, silahkan lihat contoh-contoh skripsi yang umum ya. Edit sedikit saja sesuai dengan konteks penelitian kita. Saya pikir menyusun latar belakang ini tidak butuh waktu terlalu lama. Ini pun yang saya praktikkan ini juga langsung saya susun. Ini sekitar 1 jam ya, paling lama 2 jam kalau seandainya kita punya referensi atau tool yang bagus untuk menyusun pendahuluan dan latar belakang. Tool yang bagus itu kita bisa menggunakan, kalau saya menggunakan EI chat PDF, dan untuk literaturnya saya menggunakan Scopus AI. Jadi kalau teman-teman yang punya AI yang lain silahkan gunakan. Hanya saja kita harus mengupdate referensinya dan mencari sendiri referensi dari Google Scholar seperti yang saya lakukan tadi itu. Jadi kita juga perlu mengetahui langsung penelitian-penelitian yang ada di Google Scholar ya. Jadi tinggal masukkan keywordnya ini, brand image, trust, repurchase intention. Nanti kita lihat contoh-contoh penelitian yang sudah ada. Jadi kita harus luangkan waktu untuk mencari literatur atau penelitian sebelumnya. Terkait dengan gap, saya menggunakan
chat PDF ya. Saya memberikan promptnya seperti ini, berikan contoh spesifik terkait gap dan kontroversi pada hubungan tidak langsung. Ini contoh-contohnya. Jadi berikan contoh yang lebih spesifik gap kontroversi pada budaya, pada penelitian trust dan niat membeli ulang. Berikan juga referensinya. Tapi referensi di sini harus kita cek ya, benar atau tidak gitu ya. Supaya untuk memastikan saja bahwa referensi yang ada di AI ini memang betul-betul dari referensi yang valid gitu ya. Nah, ini kan referensinya lama, jadi nanti bisa kita update gitu. Kita cari penelitian yang lebih baru terkait dengan ini. Tapi paling tidak di sini sudah kelihatan bentuknya ya. Jadi kita tinggal memperkaya saja dengan referensi-referensi yang lebih baru. Jadi begitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.